Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila dengan NIM 2288991 ingin mempresentasikan tentang makanan khas Serang, yaitu sate bandeng. Nah, kawasan Banten ini kan terkenal dengan wilayah pesisir yang banyak sepanjang jalannya itu pasti jual olahan ikan, mulai dari cumi-cumi, ikan bakar, kerang, dan hasil laut segar lainnya. Nah, kuliner yang paling terkenal itu di Banten, khususnya di wilayah Serang, adalah sate bandeng. Nah, sate bandeng ini terkenal ternyata sudah sejak lama sekali dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, Indonesia ini memang banyak jenis sate yang memakai daging, tapi mayoritas kan dagingnya adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, hingga daging kuda dan daging landak. Sate ikan tuh hanya muncul di beberapa daerah saja, khususnya di Serang dan Banten. Munculnya sate bandeng ini terjadi pada abad ke-16 silam. Ikan bandeng ini memiliki kandungan omega yang besar sebesar 14,2%. Itu adalah menurut penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Mutu Perikanan tahun 1996. Sate bandeng ini muncul di lingkungan keraton pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten yang memerintah selama tahun 1552 sampai 1570. Pusat pemerintahan Banten kala itu terletak di Surosowan, dekat Laut Jawa. Wilayah ini biasa disebut Banten Lama. Dalam buku karya Sutejo Widodo, Impor Ikan di Jawa pada tahun 1900 sampai 1940, suatu ironi dari sumber kekayaan laut dimuat di Arung Samudra Suntingan Edi Sidiawati dan Susanto Zuhri menyatakan bahwa Laut Jawa dikenal dengan keanekaragaman ikannya sejak lama. Catatan ini dari masa Majapahit menyebutkan usaha penangkapan ikan di Laut Jawa sangat banyak. Ikan bandeng menjadi jenis ikan yang khas dalam penangkapannya, sebab ikan ini bisa mampu hidup di 3 jenis air, yaitu air laut, air tawar, dan air payau. Lalu, saat mengolah bandeng, koki kerajaan kebingungan karena Maulana Hasanuddin ingin sekali mencicipi hasil laut kerajaan itu. Karena kebingungan lantaran ikan ini memiliki banyak duri halus di tubuhnya. Kalau diolah secara langsung seperti dibakar atau dikukus, bisa berbahaya untuk orang yang memakannya. Terlebih lagi, ini adalah orang petinggi kerajaan. Akhirnya koki kerajaan berinisiatif untuk menghancurkan daging dari ikan dan menarik tulang dan duri. Daging ikan bandeng dihaluskan lalu disaring dan menyisakan tulang dari duri yang keras. Daging yang sudah halus inilah koki membuat hidangan dengan mencampurkan daging dan rempah lalu menempelkan adonan pada bambu. Selanjutnya adonan dibakar hingga matang. Hidangan yang baru saja dimasak oleh koki ini disukai oleh raja dan petinggi kerajaan lainnya. Akhirnya sate bandeng yang mirip dengan sate ini menjadi salah satu makanan wajib masyarakat Banten kala itu.